Halo, 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 Halo. halo, Aduh, halo, halo, halo. kalah sama orang Sudan ini. Soalnya gue kalau rekaman ini jarang, malah nggak pernah langsung pakai angkor. Rekaman dulu biasa, habis itu baru di uploadnya di angkor gitu. Oh iya iya paham paham. Jadi udah senior mah beda kan kalau kita mah kan Am- terbatas. Mana yor? Wasa yor. Oke, assalamualaikum Bang Jano. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya sehat? Wah, sehat alhamdulillah. Oke, sebelumnya lagi sibuk ngapain nih sekarang? Lagi sibuk bertahan hidup ya karena ini lagi pandemi gitu. Jadi bener-bener ngotak gitu gimana caranya biar tetap sehat terus gitu. Aduh, survival ya. Yoi, Sekarang udah emang lagi tua. sekarang lagi di mana nih? Gua di Jogja, Oh masih, tapi kuliah udah selesai. OTW lah doain. Iyalah, berarti lagi tahap skripsi. Lagi tahap skripsi, betul Oh, sekali. mantap. Cuman tidak tahu kapan selesainya. Ya, bertahap lah, nanti juga selesai kok. Hmm, Kan intinya kuliah itu kan foto wisuda. Bener gak? siap. Yang udah sarjana udah mulai bisa ngasih saran gitu ya. Masalahnya gue wisudanya online nih. Nah, iya. Iyalah nggak ngerasain foto wisuda. Makanya angkatan Jadi corona. gua tuh ngelobi orang rumah gitu. Kalau ditanyain kenapa belum selesai gitu, Kenapa? skripsi udah sampai mana? Gue bilang mah kalau selesainya sekarang nggak enak, wisudanya online gitu. Nanti kamu nggak bisa ke Jogja, kan katanya mau janji katanya nanti kita berjalan-jalan ke Jogja gitu. Kalau online wisuda depan laptop, gak Iya, enak. bisa Gitu banget ya? ya. Ya udah ntar aja. Oh jadi suatu alasan ya. Bukan alasan sih, Oh, lobbying. Yoi. lebih santai. Ya, no. Yoi. Oh, Lu sendiri gimana kabar nih? alhamdulillah. Masih Pengantin baru. nggak baru-baru banget sih, udah lama. Iya dah. Oh iya, gini no, kenalin dulu. Hmm. Ini kan mungkin di eh teman gue juga belum tahu siapa lu, di IG gue belum tahu nih siapa lu nih siapa. Kenalin dulu dong. Siap. Iya. Iya ini gua kenalan aja ya berhubung kayaknya IG gua followernya lebih dikit daripada IG si Lucky nih. Iya. Jadi gua kayaknya harus ya personal branding. Nama gua Ikhlas Alfarisi. Kalau di circle teman-teman SMA gua dipanggil Jano. Kalau di Jogja gua dipanggil Faris. Wis Gua kuliah semester senja. Di salah satu universitas di Yogyakarta. Nggak tahu kenapa bisa kuliah di sini. Ya itulah itu aja sih. Oke, mantap. Jadi Jano ya, gue manggilnya Jano aja kali ya biar Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa kan, nggak usah Faris kan. Kalau So, Faris kan, soalnya kalau temen gue yang selain temen SMA manggil gue Jano gue tampol. Iya itu privilege sekalian lah manggil gue Jano. iyalah biar maksudnya kan Jano itu udah akrab kan dari ya dari kita sekolah dulu kan. Benar-benar. Oh iya Jano, no, lu kan pesantren nih waktu itu, lu alumni pesantren nih udah lama banget. Itu berapa tahun? No? Iya nama lu. Iya, berapa tahun no? Gua mondok itu dari 2008 pas Piala Eropa. Wih, berarti 8. dari Lul 2008, lulus pas Piala Dunia 2014. 2014 Nah, jadi dimulai Piala Eropa di Sodakaulahul Azimnya tuh pas Piala Piala Dunia. Dunia, mantap. Berarti hampir 6 ya, 6 tahun ya? 6 6 tahun. tahun lebih ya. 6 tahun. Soalnya kan pas udah lulus, tapi nggak kehitung mondok kan, ngabdi kan kehitungnya inilah Iyalah, pegawai. dapat bisyaro.
Iya kan? Nah, itu gue pengen tahu nih, No. Lu maksudnya kan ya ibarat kayak kita-kita nih, ya kayak lu nih, lu kan gaul nih orangnya. Kenapa ada pikiran mondok gitu? Apa emang dari diri sendiri? Apa lu ya pengen ngerasain doang? Atau lu dipaksa sama orang tua? Itu kenapa, No? Awal-awal dulu itu gue lahir di Jakarta ya. Iya, Jakarta, Jakarta. Walaupun lu orang Subang Lahir ya. di Jakarta. Walaupun KTP orang Subang gitu. Hmm. Lahir gede di Jakarta. Cuman ya waktu itu keadaan orang tua lumayan, ya keadaan keluarga lumayan mantep lah Hmm. gitu. Ya bukan salah gue dong lahir dari keluarga anak orang kaya dong. Iya, iya, nggak ada yang salah emang. Ya, dong. Cuman gue cuman ngerasain nggak sampai 5 tahun. Gitu. Tiba-tiba Krismon anjlok tuh kondisi ya perekonomian negara sama keluarga juga. Gue juga karena imbasnya, bahkan imbasnya gede banget, bangkrut, Hmm. banyak bangkrut lah. Hmm. Bokap gua bangkrut, mak gua juga bingung gitu kan. Akhirnya fungsi kita ke kampung, Ke Subang. nah, ke Subang. Hmm. Sebenarnya yang diungsiin tuh gua doang. Hmm. Bokap nyokap gua tetap di Oh, tetap Jakarta di Jakarta. Berarti lu tinggal sama siapa di Subang? sama nenek. Sama nenek. Oh. Nah, ini kan teman-teman Apa? pasti ya teman-teman kita juga atau ya mungkin nggak tahu ya maksudnya perjalanan hidup lu bisa sampai ke pondok itu gimana. Mm-mm. Maksudnya hanya Ya, beberapa orang lah yang mungkin yang tahu kan. iya iya Apa lu iya. nggak pernah Ya ceritain? itu nggak pernah sih soalnya di angkatan kita nggak pernah ada sharing session. Eh, iya bener bener bener. Cuma mikirin organisasi Iya, aja ya. iya mantap. Tapi nggak apa lah, keren-keren teman-teman kita itu. Gua dipondokin tuh mungkin mungkin ya Hmm. setelah gue pikir-pikir sekarang masalahnya dua deng, faktornya dua. Pertama Hmm. ya mungkin eh perekonomian keluarga nggak apa namanya nggak mendukung gitu, nggak mendukung untuk benar-benar full ngasih gue pembiayaan gitu. Terus yang kedua gue lumayan bandel orangnya gitu, Gitu gitu. lumayan bandel, makanya dipondokin dengan program beasiswa biar Iya gratis. makanya kan kita tahu ya sekarang itu pondok-pondok malah mahal ya. Iya ya, ya nggak tahu lah gua. Oh berarti lu beasiswa nih pondok nih. Iya, waktu itu kan pondok kita kan ini sekolah kita kan baru merintis, jadi lagi nyari orang lah. Oh iya. Belum. Jalan jalan keempat tahun kayaknya, gua angkatan keempat kayaknya. Hmm. Nah, itu beasiswa lu Gua pas masuk tuh angkatan keempat. beasiswa itu selama berapa tahun? Awalnya pas SMP, programnya pas sampai lulus SMP. Cuman perpanjang kontrak, biasalah pemain bagus kan biasa diperpanjang kontrak gitu kan. Kayak di Real Madrid kan. Iya kan di Real Madrid gitu kan pemain bagus perpanjang kontrak gitu. Berarti lu selama pondok ini free ya? Free walaupun prihatin sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, terus waktu lu usia mondok itu kan maksudnya usianya belum matang ya. Kalau SMA ya oke lah, bisa fine-fine aja jauh dari orang tua. Tapi kan ini usia lu saat itu SMP ya, kelas 1 ya berarti ya. Itu Yoi. kan maksudnya tuh masih usia SMP itu masih labil lah bisa dibilang. Ya ada juga yang Banget. belum pubertas juga ada kan. SMP kelas 1. Ya labil, kalau dibilang labil sih kayaknya sampai sekarang gue masih labil deh. Maksudnya ya kalau misalnya kita mau mendefinisikan dewasa itu kayak gimana, matang itu kayak gimana, kayaknya masing-masing orang punya pemikiran. Cuman yang gua apa namanya yang gua rasain di diri gua ya waktu itu ya ada pertarungan aja gitu. Gua ngerasanya gua dibuang anjing. Ah, Iya, serius lu? maksudnya
walaupun gua bandel, serius, walaupun gua bandel nih apa ya bahasa pondoknya apa? Tahadus Waduh, binikmah gitu. Walaupun gua iya kan, berat. ya Heeh. bukannya sombong tapi emang Mm-mm. iya sih. Gue dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh nggak pernah keluar dari tiga besar ranking sekolah. Gitu. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya alhamdulillah gitu. Iya. Tapi ya emang dasarnya gue bandel gitu, seneng berantem gitu. Dari kelas 4 udah sosokan pacaran gitu, udah itulah kalau main jauh-jauh gitu gitulah bandel lah dan jadi kayak jamet-jamet kampung gitu gimana sih? Ya tapi kan balance no. Lu maksudnya lu kelas satu ini lu ada masih mau loh gitu dimasukin pesantren. Biasanya anak-anak yang udah stres banget ini bisa kabur. Bener gak? Nah, itu dia gua awalnya bertarung tuh. Maksudnya nih apa? Maksudnya gua bertanya-tanya nih, ini bokap nyokap gua ngapain nih? Apa ada rencana apa nih gitu? Apa masukin gua ke pondok gitu pas SMP gitu. Padahal secara akademik gua bisa dibilang bagus dan gua udah kayak dipromosin gitu loh sama guru-guru gua di SD ke SMP yang lumayan apa unggulan di daerah Subang. Bahkan ada yang kayak kamu daftar ke Jakarta aja, kamu kan orang Jakarta gitu-gitu katanya. Kayak gitu ya, gue sempat seneng tuh, tapi ternyata orang tua gue lebih milih gue buat dipondokin Punya gitu. maksud dan tujuan yang Nah beda ya. awal-awal gue kayak pas ngedenger rencana kayak gitu tuh kayak ya bertanya-tanya nolak atau segala macem. Tapi satu momen gitu ketika gue bener-bener diomongin lah Hmm. sama nyokap gue. Kalau sama bokap gue lebih gak nurut sih sama nyokap gue kalau udah diomongin. Misalnya pakai bahasa nyokap gue banget lah gitu. Oh ya udah gitu. Oh ya udah. Dan semata-mata gue cuman pengen biar nyokap gue tuh seneng gitu. Karena dari dulu nggak tahu ya pondasi yang benar-benar ditanamin sama gue ya Apa ya? nyokap tuh segalanya gitu. Lu nggak boleh ngomong enggak gitu kalau nyokap lu udah ngomong gitu suruh masuk api lu kalau nyokap lu yang ngomong gitu. Hmm, berarti lu lebih deket nyokap lu daripada bokap lu ya? Iya gak sih? Yoi. Nah ini pas lu masuk pondok, pasti kan tantangan terberat yang pernah lu alamin apa nih? Atau misalkan lu kan baru nih ya kan, lu anak maksudnya gaul ya kan, lu sering nongkrong, Nah, tiba-tiba masuk pondok kan katanya ya alim, gimana tuh no? tantangan paling berat apa ya yang menurut gue paling berat apa semuanya nih yang berat-berat nih? Pas pertama itu kan semua awal, maksudnya semua yang kita awali itu pasti berat kan? Ya minggu-minggu awal sih gue kayak apa overthinking anjing gue dari dulu udah overthinking Overthinkingnya nih. gimana nih? Kayak anjing gue ya setiap kalau apa namanya ya setiap momen lah gue lagi ngapain ngaji lagi apa ngaji gitu atau ngantri makan atau di asrama gitu gue selalu ada kepikiran gitu anjir gue jauh dari rumah nih anjir bokapnya gue nggak ada anjir duit gue dititipin gitu maksudnya sanggup gue dititipin nih gue gimana nih gitu hidup gitu udah gitu gue harus adaptasi di lingkungan yang baru ada senior gitu ada senioritas terus sama teman-teman seangkatan pun ada kayak kasta-kasta gitu kan ada yang orang situ asli kan ada yang orang situ asli jadi kayak seakan-akan wah anjir Pribumi ini ya. kampung gua nih gitu gua merasanya ya wajar iya anjir ya wajar Hmm, dan dia orang situ gitu coba nih pondokan di kampung gua buset gua jitak-jitak ya lu nggak kayak gitu. gitu juga lah. Iya dulu kan kan Ya logika benar. bocah SMP kelas 1 logika bocah kelas 1 nah waktu itu gue juga jadi apa objek bullying Lu akhirnya jadi gitu objek kan bullying. ya nama Jano itu bullying bangsat. Oh gitu. Nggak bercanda. Ya, tapi kan lu nama Jano ini cukup Ya, populer kan? Maksudnya lu sempat populer lah dengan nama Jano. Ya siapa nggak kenal Jano ya kan? ya, ya walaupun sekarang udah berdamai ya, gue udah berdamai lah kayak gitu. Cuman dulu itu gue insecure gitu. Gue kan dulu bukan orang Jawa ya, gue bukan orang Jawa, nggak ada Jawa-Jawanya banget lah gitu. Apa bokap gue Sunda, apa nyokap gue Banjarmasin gitu. Jawanya dari mana gitu kan. Cuman waktu itu orang-orang
kaum yang bisa gua deketin jadi temen, kaum itu temen-temen dari Jawa, katakanlah dari Jawa Tengah gitu. Akhirnya gue deket main sama dia. Nah, dikira bocah-bocah yang lain, gue juga orang Jawa karena waktu itu saking deketnya sama mereka, gue Medok juga ya. jadi ikut-ikutan ngomong bahasa Jawa, gitu. Ikut Tapi lu bisa medok bahasa Jawa. gitu. Nah, Oh, dulu sosokan doang. Kalau sekarang mah di Jogja lancar lah ya. udah bisa lah, lumayan Bahasa lah. sehari-hari ya. Gue lancar cuy. Ya, mau ganti Oh KTP gitu. Jogja gue kayaknya. Biasanya biasanya yang paling keluar Nggak tuh bercanda. jancok. Bahasa sehari-hari kan? Wah itu, iya. Oh enggak juga ya? Enggak juga coy. Oh. Enggak juga. Ya beda. Itu jadi apa, faktor beratnya itu bener-bener lingkungan baru, dan gua kan tipikal orang yang sebenarnya nggak gampang akrab sama orang gitu. Setelah gua refleksikan sekarang-sekarang ya, gua orangnya nggak super, nggak gampang cari teman gitu. Bisa akrab sama orang-orang yang kayak Hmm. sefrekuensi doang sama gua gitu. Akhirnya dari dulu apa gue sadarin sekarang, tapi sebenarnya itu udah jadi karakter gue dari dulu. Akhirnya gue kayak bisa temenan sama orang-orang yang kayaknya masuk sama gue nih. Itu pun nggak bener-bener jadi temen yang kayak Iya paham kental paham. gitu loh, cuma jadi teman say hello apa segala macam gitu doang, nggak jadi temen yang kayak Iya. sobat banget lah gitu, apa soulmate gitu. Mm-mm. Nggak, belum ada sih gitu, nggak kayak gitu. Itu yang Nah itu paling sih berat yang ya. berat. Iya masalahnya kan lu jauh Yoi. ya kan dari orang tua, lu masih kecil. Nah terus udah dimasukin pondok, posisinya kaget kan. Umur berapa gua waktu itu ya? 11 Umur 11 anjing. masih kelas 1 SMP. Ya maksudnya 11 tahun. ukuran segitu itu belum Iya, mateng lah. Kecuali kalau udah SMA itu wajar, masih bisa membedakan mana yang baik dan buruk lah. iya. Udah ini ya. Udah nggak, gua nggak mau nyebut jadi berdosa, saya Nah, berdosa. terus yang paling lu senengin ketika di pondok itu kegiatan apa, no? Yang paling gue senengin pas di pondok ini, jujur atau Jujur tidak? dong. Jujur ya. Yang paling gue senengin adalah, bahkan gak cuma seneng, bangga gue. Apa tuh? Ya gue nggak Apa tahu. coba? Gue kabur dan gue nggak ketahuan. Oh itu menurut lu bangga? Iya, gue kabur, apa tingkat kebandelan gue tuh sama bocah-bocah yang jadi langgar botak, tapi gue tetap dianggap baik. Bahkan dapat posisi di kepengurusan di organisasi. Wah itu bangga gue. Padahal salah ya itu ya. Tapi Munafik ya bego gue. nggak jadi nggak salah sih. Soalnya lu mendapatkan prestasi sendiri buat diri lu sendiri. Nah ya makanya gue jujur kan, jujur. Justru yang Nah gue itu kan banggain itu jujur. gitu. Kalau yang enggaknya, Yang enggaknya, ya sebenarnya ini juga jadi hal yang akhirnya mm-mm. apa ya, jadi pondasi gue sampai sekarang gitu. Gue di sini di Jogja Iya. kehidupannya kan udah lepas dari pesantren, tapi gue nggak bisa lepas dari pondasi yang udah gue tanemin, yang udah ditanemin ke gue itu semasa 6 tahun di pesantren. Yo kayak ngaji gitu, Mm-mm. ngaji, terus apa ya, ya kewajiban-kewajiban lainnya lah sebagai umat Islam gitu. Ya yang nggak tahu ya, itu kayak kayak apa sih, kayak namanya Iya. pondasi ya nggak bisa hilang. Akhirnya lo kalau pondasi lo hilang malah ya Iya runtuh ibarat semuanya gitu, kayak rumah lah. Nah itu yang akhirnya jadi kayak, kalau kata guru-guru kita zaman dulu tuh domir. domir. Waduh. Iya, kayak refleks aja gitu Oh akhirnya, iya pasti. refleks. Nah, Padahal gue kayak misalkan gue pengen sengaja nih ninggalin sholat, tapi wah refleks coy, ya nggak karena bisa udah coy. melekat ya. Iya Nah, gitulah, alhamdulillah. gini no, kalau di pesantren kan awal-awal pasti bingung ya buat nyari temen. Nah, ada yang bandel itu ada ya?
yang bandel itu di pesantren? Apa pesantren itu isinya orang-orang baik semua? Enggak kan? Enggak salah kalau misalkan anggapan gue juga dulu gitu, karena gue ngerasa diri gue dibuang, berarti wah gue emang orang buangan nih, dimasukin ke bengkel gitu, ke bengkel itunya orang-orang buangan semua. Dulu kan gue nganggapnya gitu, ternyata sekarang misalkan ada yang dengerin obrolan kita ini terus masih nganggap pesantren itu tempat Mm-mm. pembuangan, tempat orang-orang nakal, gue pengen bilang ke kalian semua ya itu Iya, salah besar gitu. Enggak juga, bandel apa nakal atau baik buruk karakter seorang itu ya tergantung dia tergantung gitu, kita tergantung masing-masing ya. dianya aja gitu. Yang alim ada, yang baik ada, yang Iya. bandel ada gitu. Iya, sama halnya kayak kita di sekolah lah. Cuman kan bedanya kalau pesantren kan kita tinggal di situ. Mungkin itu aja kan bedanya ya. Iya, Nah, iya benar. setelah lu pesantren ya kan, pasti lu kan bingung nih, No, mau milih kemana, atau lu mau lanjut lagi pesantren atau enggak. Pasti itu kan ada pilihan. Jadi ya kayak banyak lah dari teman-teman kita yang maksudnya milih jalur untuk wah gue pengen mondok lagi nih, wah gue pengen kesini, wah gue pengen kesini. Nah itu Ah, pas ah, ah. setelah lu lulus, apa sih, lu mikir kayak gimana sih, gue mau kayak gimana sih, gue ntar bagaimana sih, gue mau di sini, gue mau di sana, apa gue mau di sana, gimana, No? Awalnya pas abis gua lulus kan itu masih hype-hypenya banget ini ya, masih hype-nya banget. Wah alumni alumni, terus ke bawah sama teman-teman gitu. Wah apa karena sering bersinggungan sama guru-guru di pondok gitu kan, jadi hype-nya itu masih wah Iya, Timur Tengah gitu. Saya ingin kuliah memakai gamis gitu, saya ingin menaiki itu unta pemikiran kita berfoto di dirubah ya mindset ya. piramida gitu gitulah. Iya bener. Karena ke bawah apa namanya euforia gitu. Saya ingin bermain di Waduh. laut mati gitu, posting status di tempat syuting ketika cinta Iya iya bertasbih bener gitu bener. gitulah, gitu. Atau apa namanya sholat 5 waktu di Masjidil Haram gitu. Hype-nya masih gitu, makanya gua dulu ya kepengennya gua ngelanjutin kuliah nggak di dalam negeri gitu, di luar negeri. Akhirnya ikutlah sama teman-teman yang lain tuh tes apa segala macam. Ternyata kemampuan otak tidak bisa berbohong ya kan. Kalau itu nggak bisa dibohongin sih emang. Nggak ada yang diterima. Oh berarti Iya, Lu iya. berarti sempet Nggak ada yang diterima. pengen kuliah ke luar negeri dong. Berarti kayak gitu. Hmm. Ah, sempet hype-nya. Terus gara-gara nggak ada yang diterima, gue stuck tuh. Anjir, kemana lagi nih? Oh ya udah dulu lah, kan gue masih ada jatah jadi apa Hmm. pegawai gitu, jadi ngabdi gitu. Ya udahlah, gue setahun dulu, nanti dipikirin nanti lah habis ngabdi aja gitu. Nah, setelah apa ngabdi udah mau selesai, akhirnya kan udah mulai ancang-ancang nih, udah pengen pada nerusin kemana-kemana. Mm-mm. Nah, mindset gue berubah tuh. Mindset gue berubah, kayak tadinya hype pengen ke apa namanya ke luar negeri, ke Timur Tengah. Gue akhirnya mikir ya udahlah, habis ini gue pengen ngelakuin apa yang gue pengen aja. Maksudnya jalan hidup gue pengen pengen gue yang sendiri yang pilih gitu. Karena selama 6 tahun SMP SMA itu ya gue semata-mata buat Hmm. nyenengin ibu gua gitu, orang tua gua, walaupun ya impactnya manfaatnya juga tetap buat gua juga kan gitu. Tapi ya gua bilang-bilang baik apa bilang bye-bye sama orang tua gitu, bahwa gua pengen ya Iya. waktu itu belum belum kepikiran sampai ke Jogja gitu. Pokoknya intinya garis besarnya gue pengen nentuin jalan hidup gue sendiri gitu, gue pengen cari apa segala macam gitu. Pas ditanya rigidnya detailnya kayak gimana ya gue juga masih nggak tahu akhirnya, Hmm. tapi ya sambil nyari-nyari Nah, lu sempet galau gak sih pas gitu. lu udah coba keluar daftar tes ya, mungkin ke luar negeri ikut sana sini, pasti kan ada rasa kecewa, ada rasa putus asa gak sih? Do Don. Ya galau sih, galau. Bahkan don gua nggak diterima. Maksudnya bukan cuma di Timur Tengah, bukan cuma luar negeri, dalam negeri aja nggak nerima gua ini. Jangan-jangan gua nggak diterima Enggak lah, kubur, ya Allah, insya Allah lah. naudzubillah min dzalik. Nah, itu rasanya gimana, No?
Rasanya ya ini ya apa iri gitu. Maksudnya gue masih ke bawah iri gitu. Anjir bocah apa ya teman-teman yang lain udah pada kesana kayaknya jelas gitu hidupnya buset, bahkan sampai ada satu teman kita yang kayaknya sering jadi objek bullying juga deh di kelas itu, tiba-tiba ke terima di UI buset, Ya kata makanya gue nggak ada ini yang kok nggak mungkin kan. bisa gitu. Walaupun belakangan kita tahu dia pakai orang dalam kan ya, tapi kok dulu waktu itu ya bisa Ya ini gitu, nggak ada yang nggak kenapa gitu. mungkin. Heeh. Ya makanya sempat galau, sempat bahkan down gitu, bahkan down. Kalau ditanya udah mau kuliah di mana, gue selalu menghindar terus nyari topik yang lain gitu Nah, untuk lu gimana mengalihkan itu. caranya lu bisa bangkit lagi sampai sekarang lu pernah mungkin jadi eh, ketua di organisasi ya? Lu pernah jadi ketua di mana, no? Gua Di ini di oh pondok lagi. pers mahasiswa Gua lu aktif bisa di aktif pers mahasiswa. di pers. Nah, sehingga lu bisa bangkit itu gimana caranya? Ah, Mungkin lu bisa kasih tips. Karena kan banyak nih dari teman-teman kita atau adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang ketika mereka udah coba tes sana sini gagal, terus udah coba ujian mandiri gagal. Nah, jadinya galau dan mereka nggak balik kemungkinan jadi diri yang mereka jadi diri mereka yang dulu gitu, jadi kembali yang buruk. Nah, gimana caranya nih hmm. nanggulangin itu semua, no? Sebenarnya kalau misalkan dibilang dia apa jadi diri dia yang dulu atau gua misalkan jadi diri gua yang dulu, kayaknya gua berbeda gitu dengan dulu. Gua dulu ya Hmm. yang ngikut aja, orang yang ngikut gitu loh. Ya apa sebagaimana lu tahu lah gua karakter gua gimana gitu. Gua jarang banget kan jadi orang yang menonjol gitu di Hmm. circle-nya kita gitu. Nah, ya apa namanya ketika gua di Jogja gitu memutuskan kuliah di Jogja, gua terima kuliah di sini, terus ya gua adaptasi sama lingkungan baru karena udah 6 tahun terbiasa apa udah bisa lah Hmm. hatam gitu gimana caranya adaptasi di lingkungan baru. Di Jogja juga gua nemu lingkungan baru, akhirnya gua adaptasi lagi. Pas udah berhasil beradaptasi ya udah gua coba nyusun apa yang mau gue lakukan. Nah, satu-satunya yang kepikiran ke gua ya gua harus Ya, cari teman yang banyak, itu aja sih. Sebenarnya nggak ambisius juga gue berarti harus jadi seiring dengan ketua, gue harus menonjol berjalannya gitu-gitu. kita ya. Gue pengen maksudnya gue kalau misalkan disuruh ngasih saran ke orang-orang yang lagi dengerin ini atau siapapun, gue nggak merasa bisa gitu, nggak merasa expert gitu karena gue aja belum ngapa-ngapain, masih sampah Tapi lah. kan makanya lu untuk bangkit Iya. itu karena nggak gini, no, nggak semua orang bisa bangkit ketika dirinya terpuruk, nggak semua orang. Makanya gue pengen tahu nih, lu tadinya ditolak Hmm. di dalam negeri pun pernah kan lu ditolak, ya kan? Apalagi luar negeri. Nah, akhirnya Mm-mm. ini lu bisa mencapai prestasi yang banyak sehingga lu jadinya ya lu udah posisi di atas sekarang. Lu bahkan udah punya podcast ya. Podcast ada berapa podcast yang lu lagi kerjain, no? Oh iya, ini sekalian promo nih ke Bisa, bisa. pendengarnya Lucky nih. Monggo. Jadi gua Iya, nggak eh apa-apa. ya ini adlibs ya nggak apa ya. Ya alhamdulillah gua tuh ya semenjak di Jogja semangat gua tuh semangat pengen Mhm. bereksperimen gitu, nyari-nyari hal yang baru, nyari-nyari pengen ngerjain suatu hal yang gue senengin dan pada ujungnya gue pengen bikin karya gitu. Cuman apa namanya ya sekarang benar-benar pelan-pelan lagi dibikin. Nah sementara ini gue sama teman-teman gue lagi bikin Mantap. namanya Sepulang Kerja Media Network. Jadi apa kita kan generasi-generasi yang lulus saat pandemi gitu kan terancam menjadi pengangguran karena
bursa ketenagakerjaan sangat tricky ya. Jadi kita harus benar-benar punya skill yang mumpuni, atau kalau nggak bisa Bener. masuk kerja ya bikin kerjaan sendiri gitu kan. Nah, semangat itu yang kita bikin, yang kita yang kita jadikan inspirasi. Terus walaupun teman-teman ya kita, gua dan teman-teman yang ada ngegarap project ini juga orang-orang yang kerja gitu, walaupun kerja sambilan ataupun kerja tetap gitu. Nah, tapi tetap kita punya keresahan-keresahan yang pengen kita curahkan di karya-karya kita. Makanya kita bikin ya sekumpulan lah, komunitas namanya Sepulang Kerja Media Network. Harapannya itu pengen jadi manajemen media kreatif gitu. Nah, hari ini kita baru lagi bikin podcast. Lumayan ada yang baru ada, itu ada 4 podcast. Ada podcast Kata Pemuda, gua sendiri yang jadi host. Ada podcast Oragol, itu ngomongin sepak bola. Ada juga podcast Alur, dan podcast POTKS, Potret Keseharian, yang OTW nanti episode satunya lagi di konsep seperti Ya, itu. semua ini lu kerjain bareng-bareng temen lu untuk berkarya, no ya. Ya, amin lah. Ya, mudah-mudahan jalannya Apa, mulus lah. kan maksudnya ya walaupun di saat pandemi ini susah ya cari kerja ya. Susah banget. Jadinya ya untuk mengisi kekosongan kita ya nggak ada masalah kan kalau kita berkarya, bukannya begitu, bener Bang Jano? Iya gitu sih. Sebenarnya gue lagi pengen bikin Siap. bangun reputasi aja sih. Siap. Ya udah mungkin gitu aja Bang Jano. Kayak gue, ya Allah. Sukses nih buat podcastnya dan ya skripsinya juga. Yoi. Nih podcast lu kalau udah gede, gua akuisisi, gimana gua ajak kerja Ini sama. no, tujuan gue kangen sama teman-teman gue ini, bakal ada beberapa teman-teman gue ya lagi yang gue wawancarai. Jadi itu aja sih, bukan Siap. semata-mata, bukan Siap lah. buat mata apa. Jadi ini ya, misinya ketua angkatan mencari domba-domba yang hilang. Jadi gini loh, gue nggak hanya teman-teman pondok aja, nanti bakal ada teman-teman gue yang lain gitu. Gitu sih intinya. Iya, intinya kita. Oke, mantap lah, sukses lah. Posit. Oh, siap. Enggak, jangan coy, nanti jadi toxic. Nanti ada toxic positivity. No. Kita boleh bermimpi, tapi ya kadang-kadang mimpi itu ya ada buruknya, kan ada mimpi buruk. Jadi nggak apa-apa lah, untuk tidak apa-apa itu nggak apa-apa gitu. Ini tidak dong, gue mah ini aja nerjemahin Mahfudot. Oke deh, gitu aja ya. Semoga sukses buat podcastnya, semoga sukses buat skrip. Ya. Mantap. Iya, nanti nih postingnya di mana nih? Biar nanti gue bisa dengerin dan gue share juga ke teman-teman gue, biar ikutan dengerin. Kalau lu posting gimana? Wah, mantap. Oh, Spotify aja, nggak di YouTube? Gue di Spotify. Oke, siap. OTW Spotify aja. No. Sama-sama, gue yang makasih. Makasih banyak nih gue diundang sama ketua angkatan di sini. Kan udah lulus. Mantap. Mantap. Gak apa-apa, lu kan kalau misal manggil gua Jano ya lu ketua angkatan gua. Thank you, Riz. Kayaknya. Ya. Kalau gua manggil Faris, gua nggak ngerasa deket sama lu. Iya, makanya kalau gua nggak nganggap lu ketua angkatan juga gua nggak ngerasa deket sama lu. Waktunya ini. Siap. Ya, assalamualaikum. Siap, Gerak.